Selamat datang. Ini udah lama banget gue nggak bikin konten ini karena sibuk bekerja. Tapi akhirnya ini harus melakukan ini karena ini spesial. Karena di rumahku kedatangan seorang legenda hidup sepak bola Indonesia yang dulu waktu kecil selalu nonton. Bahkan waktu ya tahu dari era waktu main di Pelita Jaya. Terus waktu itu kalau nggak salah duetnya sama Dejan Glusevic. Ya. Terus jadi striker tim nasional juga. Yang pokoknya kayaknya kalau pas lagi main tuh kayak ngelewatin back tuh kayak gampang gitu. Ngelewatin kiper sampai kiper dilewatin. Jadi senang banget akhirnya bisa kedatangan seorang striker, sekarang sudah menjadi pelatih juga, Mas Kurniawan Dwi Yulianto. Mas, terima kasih Mas. Woi, terima kasih udah diundang. Terus terima kasih juga dulu nggak nerusin jadi main bola. Soalnya kalau nerusin, saya kegeser kan. Waduh, enggak Mas. Itu tadi sempat cerita kalau aku pernah serius main bola, striker, dan dulu nomorku juga 10 Mas. Iya makanya. Selalu pengen jadi nomor. Untung nggak jadi main bola. Kalau jadi main bola saya nggak lama di timnas itu pasti. Nggak Mas. Tapi salah satu yang bikin saya suka sepak bola itu adalah dua pemain Mas. Yang pertama Coach Wido Cahyano Putro, jadi striker. Yang kedua itu Mas Kurniawan. Striker dua-duanya ya? Striker dua-duanya. Jadi emang ada dua pemain sepak bola Indonesia yang saat itu emang aku tuh idolain banget. Karena aku emang pengen juga jadi striker. Makanya ketika nge-band pengen jadi vokalis, karena di depan. Oh iya. Jadi kalau back kan drummer back. Jadi sebenarnya main bola sama main musik hampir sama Mas. Ada formasinya juga. Ada formasinya, ada kita harus saling bersinergi, kerjasama, saling menutupi kekurangan dan teamwork ya. Teamwork juga. Betul. Jadi sekali lagi terima kasih Mas sudah hadir. Sama-sama udah diundang. Drive Show. Ini konten yang kadang-kadang nggak serius, kadang-kadang serius. Tapi sebelumnya selamat juga udah menjadi asisten pelatihnya klub dari Liga Italia. Terima kasih. Mudah-mudahan masuk ke Serie A, jadi saya bisa sering-sering nonton kan. Gitu. Di TV kan, kalau di Serie A kan pasti akan lebih exposure akan lebih besar Mas ya. Iya. Mas, kabar gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Jadi sekarang kesibukan setelah menjadi pelatih kemarin di Sabah ya? Di Sabah ya. Sekarang kegiatan apa Mas? Jadi saya ini lagi nunggu visa work permit di Italia. Okay. Jadi tapi karena memang pemerintah Italia ini aturannya ketat untuk work permit, jadi saya oleh Pak Mirwan Suharso mungkin akan diberangkatkan ke Inggris dulu untuk ngebantu Garuda Select karena ya daripada nggak ngapa-ngapain juga di sini kan. Jadi saya bilang, terima kasih banget karena di sana saya bisa belajar juga gitu kan. Dan ya ini lagi nunggu juga visa dari UK-nya keluar. Berarti hanya tinggal nunggu waktu aja ya untuk bisa berangkat ke Italia. Gitu. Tapi sebelum kita nanya ke yang lebih serius nih, karena banyak pertanyaan serius nih dari saya sebagai pecinta sepak bola. Karena aku dulu kan memang dari kecil udah suka sepak bola. Nah, ada iklan sedikit. Itu ada legend juga, ada Mas Supriyono dan juga Mas Ilham Ramadona di belakang. Coba diambil dong. Tuh, ada Mas Supriyono, ada Mas Ilham Ramadana. Ini pemain legend semua. Pemain zaman dulu. Pertanyaan yang nggak serius Mas, sebelum kita ke pertanyaan serius. Sebenarnya pertama kali yang manggil Mas Kurniawan Kurus tuh siapa? Jadi sebenarnya pertama kali itu Kurus itu ada di Diklat Salatiga. Jadi karena Diklat Salatiga ini hampir semua pemain yang masuk Diklat Salatiga ini punya nama panggilan sendiri-sendiri. Jadi waktu itu zaman saya masuk itu ada saya dengan Kurnia Sandi. Nah saya dengan Kurnia Sandi ini yang paling kurus lah dulu kan. Jadi sama senior-senior kita saya dipanggil Kurus, yang Kurnia Sandi itu dipanggilnya Biting itu kalau bahasa Jawa Lidi. Ya, karena sama-sama kurus gitu kan. Oh biar beda, jadi yang satu kurus, yang satu Biting. Gitu karena si Sandi lebih tinggi kan waktu itu. Jadi mulai dari situlah nama Kurus, dan awalnya risih juga kan, tapi lama-lama oke juga lah. Terus bawa rezeki juga lah, karena tiap pertandingan saya ngegolin gitu kan. Jadi orang lebih kenal Kurus gitu. Oh, jadi yang manggil tuh senior saat itu? Senior.
dan nggak bisa nolak. Masih ingat ya siapa orangnya? Yang pertama kali? Wah, yang pertama kali itu nggak tahu namanya, Kan tapi biasanya kalau namanya anak muda kan maksudnya suka kata-kata, "Woi kurus lo," gitu. yang pasti itu senior-senior di situ ada si Yanu, Maxi namanya kan, terus Eka itu ya mereka yang udah kelas 3 SMA lah yang mau lulus itu yang biasa suka manggil suka-suka hati aja. Kita yang junior, saya kelas 3 SMP masuk itu kan, jadi nggak berani ngelawan juga, ya udah emang gitu. Itu berarti di diklat berarti? Diklat Salatiga, Salatiga, itu tahun 90 saya masuk kelas 3 SMP. Umur berapa ya? 14 ya. Nah, karir profesionalnya Mas Kurus apa manggilnya apa ya? Kurus, Mas Kurus itu berarti di klub apa? Kalau Bisa saya diklat? tanda tangan dengan tim profesional itu saya di FC Luzern di Oh, Swiss. langsung lulusan deh? Jadi waktu itu kan Primavera kan. Primavera ya. Habis Primavera saya ada kesempatan untuk seleksi ya, trial di FC Luzern, dan itu pertama kali saya tanda tangan. Itu tahun 95 Tahun 95 ya? 95 itu. Setelah itu baru ke Habis itu Pelita masuk Pelita. Gitu. jadi setelah dari Pelita Mas pindah lagi kan lumayan Pelita, banyak klubnya ya, Mas ya? lumayan. Pindah-pindah ya. Pelita, PSM, PSBS, Persebaya, Persija. Sempat Terus. PSS juga ya? Sempet, tapi terus berhenti gempa itu kan. Oh iya. Persija ke Sarawak di Malaysia, PSS, Persitara, Persisam, Persela, PSMS, Wah, banyak juga ya. banyak. Persebaya pernah juga kan Mas? Juara alhamdulillah. Juara kan? Ya. Jadi Mas Kurus ini termasuk pemain yang nggak bisa stay di satu klub ya? Nggak, karena saya tuh berpikir gini, memang kadang kan loyalitas itu perlu, tapi di satu sisi saya itu sebagai seorang profesional itu kan kita udah mengorbankan semua gitu kan, keluarga, masa muda gitu. Jadi bagi saya harus dapetin sesuatu dari sepak bola ini kan. Jadi kenapa saya akhirnya banyak pindah? Karena ketika kita bermain di satu klub itu mungkin tingkat kenaikan gaji, salary kita itu mungkin nggak mungkin sampai 50 bahkan 100%. Tapi ketika kita pindah di lain klub, kemungkinan untuk itu ada gitu kan. Gitu. Nah ini ngomongin soal pindah klub, yang transfer terbesar satu dari klub mana ke klub mana Mas? Yang Mas secara nominal ya? Kita itu sebenarnya transfer nggak ada ya, karena kita hanya kontrak lah. Kontrak ya? Maksudnya di depan gitu ya dibayar? Jadi Plus gaji berarti kan ya? ya, kalau terbesar di mana? Di Sarawak besar. Terus Yang di Indonesia? Di Indonesia itu di PSPS besar, PSM ya besar pada saat itulah ya. Tapi yang lumayan menghebohkan itu sebenarnya di PSPS gitu kan. Jadi saya sama Bima pingin kita ngebuka lah. Karena sebelumnya kan nilai kontrak gaji pemain kan terkesan ditutup-tutupin gitu kan. Ketika saya di PSM lumayan sedih juga lah, karena ada pemain lokal yang gajinya jauh dengan kita gitu kan. Jadi ketika ada pindah ke PSPS, ada iklan lagi? Ketika pindah ke PSPS, ya udah kita buka ke media. Tujuannya untuk ngebantu para pemain sepak bola lah, bahwa lu tuh di sepak bola bukan hanya ya sekedar hobi gitu kan, tapi lu harus menghargai value lu sendiri gitu kan. Dan itu lumayan heboh lah. Waktu itu berapa Mas? Masih ingat ya? Saat itu? Waktu itu kontrak tahun berapa itu? 2000 lah ya. 2000 ya? Kontraknya itu 500 juta. Itu udah gede Mas, 2000 ya? Betul kan Gede lumayan. Berarti udah 22 tahun yang lalu ya? Kontrak 200, gaji itu 15 kalau nggak salah. Jadi di depan 500. Lumayan lah saat untuk itu udah cukup besar ya di era itu ya? Cukup besar lah, sangat besar. Nah ini terkait sama klub Liga Indonesia. Kenapa Mas tidak memilih untuk melatih klub Liga Indonesia? Kenapa harus keluar dulu?
Pertama, ya kemarin di waktu di Sabah sebenarnya karena ada tim di Indonesia nawarin juga, tapi kenapa saya ambil Sabah? Karena saya pengen buat sejarah buat diri saya sendiri lah ya. Karena saat main pertama saya tanda tangan dengan klub profesional itu di FC Luzern di luar negeri, dan saat jadi pelatih sebagai head coach saya pertama di luar negeri juga gitu kan. Nah, kemarin waktu kontrak saya habis dengan Sabah, sebenarnya ada beberapa tim juga lah nawarin di Liga Indonesia, tapi kenapa saya ambil Como? Ya ini kesempatan mungkin nggak datang 2 kali gitu kan, karena saya juga punya target pribadi lah. Selain bisa belajar sepak bolanya, saya juga pengen dapat rekomendasi untuk dapat lisensi UEFA Pro gitu kan. Nah itu yang menjadi tujuan saya. Kemudian kadang-kadang ya seri to say lah, kadang-kadang klub di Indonesia ini masih banyak yang underestimate dengan pelatih muda gitu kan. Dibilang nggak pengalaman gitu-gitulah. Jadi ya saya pengen cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin juga akan melatih tim pasti di Liga Indonesia ya? Insya Allah iyalah. Nah Mas, balik lagi sebagai pemain. Dulu kan Mas udah banyak di banyak klub ya. Yang paling Mas nggak bisa lupa tuh main di klub mana Mas? Udah bener yang sampai sebenarnya semua tim ini sangat berkesan lah bagi saya lah, semua tim. Tapi yang benar-benar nyangkut di kepala saya gitu tuh ya waktu PSM, Persebaya, karena saya juara bersama 2 tim ini, dan Pelita Jaya, karena Pelita Jaya bagi saya waktu itu adalah klub yang benar-benar profesional sebelum Krismon ya. Sebelum Krismon terjadi itu benar-benar yang ya pengelolaannya hampir sama waktu saya main di Luzern gitu kan. Semua di manage secara profesional benar-benar lah waktu itu sebelum terjadi Krismon gitu. Nah, yang jadi pertanyaan waktu di Pelita. Padahal kan skuadnya bagus banget tuh Mas. Bintang, banyak bintang. Kenapa saat itu di Liga gak bisa juara Mas? Lalu menurut Mas ya, secara penilaian? Saya main di situ tuh tiga musim, 2 musim ya. 2 musim, musim terakhirnya itu kita gagal di 8 besar. Tapi yang sebenarnya musim yang sebelumnya kita hampir juara itu waktu akhirnya kerusuhan 98 di stop itu. Oh iya. Saya dengan Dejan itu kan kita ada di peringkat pertama, terus saya top skor juga waktu itu. Saingannya sama Persija waktu itu kalau nggak salah ya? Waktu itu. Yang pas Krismon itu? Itu kayaknya beda wilayah. Beda wilayah. Itu sebenarnya juara lah itu, menurut saya tim juara, karena setiap pertandingan kita tuh bukan overconfident, tapi memang lihat kualitas pemain yang ada. Kita tuh wah ini menang berapa ya gitu, bukan yang menang apa kalah gitu saat itu. Karena udah siakan itu ya sama skuadnya. Iya. Udah gitu ditambah lagi dengan manajemennya waktu itu bonusnya gila-gilaan lah buat saya setiap game gitu kan. Oke. Nah ini sekarang ngomongin langsung ke masa depan nih, ke era sekarang. Ya, kita tahu kan kemarin euforia masih kerasa ya, tim nasional kemarin hampir juara. Ekspektasinya juga cukup tinggi sih, karena tapi sebenarnya awal-awal kayaknya banyak yang underestimate juga dengan squad yang muda-muda gitu kan. Aku juga termasuk yang surprise juga melihat tim nasional bisa sampai final ya. Ya walaupun pada akhirnya di final kerasa ya perbedaan kualitas itu berasa banget gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan banyak penjelas sepak bola mungkin. Ini kan lagi ada isu yang katanya Coach STY ini mau diganti kan. Nah menurut Mas Kurus perlu nggak diganti sebagai pengamat sepak bola dan juga yang ada di sepak bola? Jadi ini menurut saya pribadi lah ya, belum tentu pendapat saya ini benar gitu kan. Di dalam sepak bola ini kan diperlukan proses gitu kan. Nah ketika kita bicara proses ini kan sebenarnya Coach STY ini lagi membentuk fondasi gitu kan, bagaimana dia ini coba untuk merubah mindset pemain yang punya effort kerja yang luar biasa. Dan jujur menurut saya fighting spirit pemain timnas di AFF ini salah satu yang terbaik dalam beberapa tahun belakangan
untuk event internasional lah gitu kan. Dan ini sebenarnya poin yang positif untuk masa depan timnas kita gitu kan. Tinggal memang secara apa namanya game plan mungkin belum kelihatan ya, karena mungkin masa persiapan juga gitu kan. Nah, kalau bicara profesional sebenarnya nggak bisa disalahkan juga. Artinya sebagai seorang profesional, suatu pekerjaan harus ada evaluasi gitu kan. Tinggal bagaimana evaluasinya ini harus dilihat secara general gitu kan. Dan bahkan menurut saya Coach Sin aja juga pasti bingung kalau misalnya habis event nggak dievaluasi kan. Sebagai seorang profesional tentunya harus ada evaluasi dan report dari Coach Sin gitu kan. Nah, tinggal bagaimana PSSI atau federasi ini melihat ke depannya lah ya. Menurut saya kasih kesempatan untuk Coach Sin berproses dengan apa yang menjadi planning dia gitu kan. Itu sih menurut saya. Jadi masih, kalau dari Mas Gurus, jadi harusnya masih ada kesempatan untuk untuk bisa membangun fondasi yang lebih kuat lagi. Iya, karena di AFF kemarin kan pemain yang dipanggil kan relatif masih muda sekali kan, 20, 21, dan mereka sudah melihatkan determinasi yang luar biasa, fighting spirit, walaupun secara kualitas dengan Thailand kita kalah. Tapi kan ini sebenarnya sudah jadi modal nih, tinggal bagaimana menjalankan game plan dari Coach Sin untuk beberapa tahun ke depan gitu. Kalau di maintain sampai 2-3 tahun ke depan mungkin akan bisa jadi bagus banget ya kalau Insya Allah harusnya di maintain kan, terus ya. Dan ya berharapnya pemain ini apa yang dilakukan di timnas dilakukan juga di klub gitu kan. Jangan sampai mereka melakukan sesuatu ini gara-gara takut dengan Coach Sin misalnya kan. Tapi saya berharapnya saat kembali klub ya kesadaran akan disiplin dan segala macam yang terjadi di timnas dapat dia lakukan di klub gitu. Ini terkait sama fenomena kemarin AFF, kan banyak pemain yang langsung terkenal nih, populer kan, secara nama, jadi Instagramnya naik berapa juta followers dan lain-lain. Nah, perbedaan eranya Mas Kurus sama dia pemain sepak bola sekarang apa Mas? Bedanya Mas? Jujur, saya termasuk yang walaupun digital zaman sekarang kan memudahkan segala sesuatu lah, tapi saya termasuk pemain yang bersyukur yang bermain bukan di era yang di digitalnya maju gitu sosial media ya. Termasuk sosial media, karena walaupun mungkin banyak pemain bintang di era kami, tapi saya dan mungkin teman-teman juga sepakat lah, kami tidak pernah merasa sebagai main bintang gitu kan. Artinya ya udah, pikiran kita hanya main bola gitu. Bahkan banyak orang yang hanya kenal nama tapi tidak kenal mukanya gitu kan. Dan ini sebenarnya yang bisa membuat diri saya dan teman-teman saya lebih fokus gitu kan. Nah, kalau sekarang kan semua serba sosmed gitu, terus kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun kadang mulut bilang saya nggak terganggu dengan sosmed, tapi pasti ada lah ya, misalnya ngintip-ngintip ya Mas ya, wah komennya ada yang gitu kan. Apalagi kalau misalnya dibully segala macam, walaupun dia bilang gue nggak terpengaruh, tapi kita kan nggak tahu hati orang kan. Apalagi habis kalah terus melakukan blunder. Itu yang bahaya kan. Jadi emang saat itu Mas merasa ya hanya sebagai pemain sepak bola aja ya, bukan yang kan kalau sekarang udah jadi selebriti ya, betul. Pemain sepak bola kan. Apalagi kalau udah populer, terus bikin gol, langsung jadi, kan melejit viral kan langsung. Ya walaupun nggak bisa disalahin, nggak bisa dihindari juga. Dan cuman kan sebenarnya ini bagaimana dari kita memanage diri sendiri, kemudian ya peran dari mungkin manajemennya, terus mungkin ada manajer pribadinya juga gitu kan yang ngontrol itu, karena harus kembali lagi bahwa ya pekerjaan utama pemain ini kan main bola gitu. Oke, ini aku tadi udah sempat upload di Instagram Mas. Jadi kita mau memilih 3 orang yang nanya langsung di Instagram. Siap. Kita coba baca-baca dulu. Ini ada official KJTI nih, katanya mantap. Ini komunitas jersey Timnas Indonesia. Ini ada aku Forbal ini, pertanyaannya simpel tapi ada benernya nih. Kenapa Indonesia selalu kalah di final?
Kenapa Mas? Eh, apa ya? Sebenarnya ini saya ngalamin 2 kali final lah. Saya tidak mau Yang 97 SEA Games sebenarnya? 97 SEA Games. Kalau dengan 97 3 kali lah di Tiger saya 2 kali di 2000 sama 2004. Ya. 97 karena menurut saya faktor luck lah kita kalah adu penalti SEA Games. Kalau di Tiger 2000 harus diakui waktu itu kualitas kita memang masih di bawah Thailand. Thailand waktu itu masih ada kayak Tisak, ada Warawat, segala macam. Nah kalau yang 2005 Tiger Cup kita kalah sama Singapura, kalau menurut saya itu sebenarnya saat kita bisa menang di semifinal lawan Malaysia, yaitu di klimaksnya gitu kan. Begitu menang kita euforianya terlalu berlebihan, jadi di dalam tim sendiri udah rasa laparnya itu udah nggak ada gitu. Jadi lawannya Singapura pula kan, jadi kita yang udah wah Singapura kita makan lah. Tapi ternyata mereka di luar ekspektasi, main di kandang kita kalah ini, terus kemudian di Singapura juga banyak main naturalisasi juga, kita nggak nyangka dia seperti itu, dan second leg kita udah nggak ngangkat nah. Gitu. Kalau yang terjadi kalau yang terakhir nih, yang terakhir ya jujur kalau menurut saya pribadi kita masih kalah kualitas lah dengan Thailand, kita kalah kualitasnya. Jauh nggak Mas? Perbedaannya jauh nggak? Kalau dilihat dari permainan kemarin? Lumayan jauh lah menurut saya. Dan iya ini harus jujur lah karena Thailand ini kan bermain sangat dewasa menurut saya. Udah jadilah, bahkan saya ngelihat ketika mereka juara di lapangan merayakan biasa aja gitu. Jadi tidak yang terlalu nggak terlalu yang gimana gitu. Jadi saya menilai wah ini berarti target utama bukan di sini gitu kan. Mereka udah impiannya udah lebih jauh gitu kan. Oke, itu tadi dari aku for Bali. Ini ada Surya Agung katanya, Mas Kurus, wani nggak adu sprint sama aku katanya. Mas Surya Agung. Ini tapi bukan masuk pertanyaan. Berani nggak Mas? Kalau dulu berani Mas ya? Berani. Sekarang juga masih berani? Berani kalau diikat dia kakinya. Kalau nggak mati kita. Atau dipur 50 meter lah. Ini ada pertanyaan bagus juga nih. Dari Rabo Padaput. Perlu atau tidak diadakan Liga Sepak Bola Profesional Putri di Indonesia? Kalau perlu, seperlu apa? Ini kita lihat kemarin Timnas dibantai 18-0. Itu udah kayak main apa itu? Main fun football ya. 18-0. Tapi tetap ya kita harus akui Mas. Emang pemain iyalah, jauh Australia kan mainnya di Liga Eropa semua ya. Di Inggris banyak kan. Di Inggris ada pemain Arsenal, Chelsea dan lain-lain. Nah, menurut Mas gimana nih? Perlu nggak? Perlu, sangat perlu, karena ketika bicara prestasi kan prosesnya ini yang penting gitu kan. Nah, tim nasional ini kan cerminan dari kompetisi tersendiri gitu kan. Jadi gimana kita mau bicara prestasi timnas kalau kompetisinya nggak ada gitu kan. Ya saya sih berharapnya kompetisinya benar-benar reguler gitu kan, seperti kompetisi yang pria, walaupun mungkin tidak seheboh yang pria, tapi minimal ada wadah lah bagi para pemain ini untuk berkompetisi, kemudian memudahkan pelatih juga untuk memilih pemain gitu kan, karena sekarang kan ya mohon maaf susah sekali kan mau cari pemain yang benar-benar kualitas di mana gitu kan. Jadi harus ada kompetisi kalau menurut saya sih. Jadi memang itu wajib berarti harus ya? Wajib. Harusnya wajib ya? Wajib. Kalau lihat dari permainan kemarin yang memang kalau kayak pemain Australia kan memang dia udah ada kompetisi yang rutin ya? Iya. Kalau di Indonesia kan belum ada. Belum ada. Oke, satu lagi dari netizen, pertanyaan netizen. Nah ini Wahyono 96, ini bagus nih. Gimana perasaannya bisa jadi asisten pelatih Komo Football? Terus bagaimana bisa prosesnya bisa sampai ke sana? Nah, ada nggak kemungkinan pemain Indonesia bisa main di sana? Ini bagus nih pertanyaan. Ya kalau perasaannya pasti bangga lah, bangga banget dan nggak nyangka juga karena sebenarnya dari tahun lalu itu pertengahan tahun sekitar bulan Juni atau Mei itu Pak Mirwan Suharso itu dari Mola TV begitu Komo promosi telepon saya kan bilang mau nggak nih jadi asisten pelatih di Komo karena gua mau ada orang pelatih Indonesia yang di sana gitu kan. Saya bilang, wih mau banget kan. Tapi masalahnya kontrak saya kan habis Desember gitu kan. Jadi saya bilang ya kalau emang rezeki boleh nggak nunggu Desember gitu kan. Dan ternyata
waktu bulan November itu saya komunikasi, ya saya masih dikasih kesempatan gitu kan. Masih ditungguin ya? Masih Ya, ditungguin. alhamdulillah gitu sih. Terus kalau apa namanya pemain di Indonesia, sebenarnya saya pribadi dan juga dari Pak Mirwan Suarso juga pasti pengen lah. Tapi permasalahannya kan kebentur sama regulasi kan, bahwa Seri B itu pemain asingnya harus Uni Eropa. Gitu. Oh gitu ya? Harus Schengen itu. Jadi agak sulit ya berarti ya untuk membawa Sulit pemain ke memang. sana ya? Nggak bisa memang Emang karena bisa ya? kebentur regulasi. Regulasi. Oke, sebelum mengakhiri kayaknya saya perlu minta tanda tangan. Siap. Nah ini adalah, masih kita mas, ini jersey apa mas? Primavera nih. Primavera ya? Iya. Tahun? Tahun 9 dari 93 kita pakai ini. 93 94. Oke. Nah, aku mau nanya juga, Mas Kurs ini termasuk pemain yang rajin menyimpan jersinya nggak sih? Waktu maksudnya pertandingan. Jujur enggak, karena saya orangnya nggak enakan gitu. Gitu ya? Sebelum kompetisi apa pertandingan habis, udah banyak yang pesen kan. Iya, iya. Gitu. Karena buat aku sih Mas Kurs mungkin kalau di era sekarang udah kayak Ronaldo atau Messi ya. Jadi pasti diincar sama, kalau nggak supporter sama pemain yang lain juga untuk diminta. Itu pasti. Iya. Saya aja pengen banget punya. Nah ini minta tolong mas ya. Tanda tangan. Nah, tanda tangannya di sini saja. Sini ya. Di bawah nomor. Oke. Mantap. Ini jersey apa mas? Biar yang nonton tahu. Jadi ini mungkin jersey satu-satunya yang saya simpan waktu itu. Ini Dan akhirnya saya minta juga. Jadi udah gak punya lagi. Ini jersey waktu apa namanya ex Primavera Bareti main di Senayan lawan legend-legend Italia waktu Serie A. Jadi ini yang memang benar-benar dipakai. Dipakai. Jadi Karena dapatnya cuma satu. Cuma satu dan saya minta jadi dia nggak punya. Nggak ada. Nggak enakan. Ya udah, saya boleh minta tanda tangan mas? Boleh, ya? boleh. Ini di belakang aja. Pas Nomornya. Pas nomor. Oke, terima kasih. Oke mas, terima kasih banyak. Siap. Sudah nyempetin waktu ngobrol-ngobrol Siap. sama saya. Terus semoga karirnya di Como Amin. semakin luar biasa. Amin. Mudah-mudahan tidak hanya jadi asisten pelatih tapi juga jadi pelatih utama. Amin. Kita doain, pokoknya kita Amin. harus berdoa dan bisa nanti lolos ke Serie A Amin. Amin. dan Amin. bisa membawa nama Indonesia dari semakin mendunia ya. Amin. Terima kasih banyak. Nah, sebelum kita mengakhiri deh, harapan untuk sepak bola Indonesia mas, ini penting kalau dari seorang pemain. Harapan saya sih Indonesia bisa berprestasi lah, tapi kalau hanya bicara prestasi tentunya nggak semudah membalikkan tangan kan, harus jadi menjadi pekerjaan rumah untuk semua stakeholder sepak bola, bahwa yang pertama ya tentunya kembali ke nawa itu dulu lah, niatnya bersih nggak buat sepak bola gitu kan. Kalau benar-benar bersih pasti tahulah prosesnya seperti apa gitu sih. Oke. Ada satu lagi, saya mau ngasih hadiah. Ambil kotak. Wih. Oke, ini ada hadiah untuk Mas Kurus. Ini ada kaset limited edition. Wih. Ini buat disimpan aja. Siap, terima kasih banyak. Dan seperti yang saya pakai. Wih. Ini adalah single kolaborasi The Massive dengan Faris RM. Oh, oke. Ini limited edition juga. Ini spesial buat. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan. Sukses selalu untuk Masif. Terima kasih. Dadah. Dadah.